Luwih apik. Awakmu gak usah melok-melok. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku habis nonton film KKN di Desa Penari. Ini cuplikannya ya, untuk lengkapnya belum bisa di-download. Oh ya, aku udah lama banget gak upload video ya, hampir 2 minggu. Sebenarnya kontenku ini adalah konten mingguan, dimana aku upload seminggu sekali. Kalau nggak malam minggu, ya malam Senin, sekitaran pukul 7 sampai 9 malam gitu ya. Karena aku ada kesibukan, jadi aku nggak bisa upload video. Hari ini kebetulan aku lagi menonton film KKN di Desa Penari ya. Itu ada adegan-adegan yang sungguh menegangkan gitu ya. Tegang buat laki-laki, karena perempuan nggak bisa tegang kayak gitu ya. Yang bisa tegang itu laki-laki, bener nggak? Jadi hari ini aku mau menceritakan cuplikan film ini kepada kalian ya. Sebelumnya aku mau putar intronya dulu. Mau duduk santai kayak gini ya, kakiku naik, karena aku sekarang berada di rumah, nggak ada orang lain yang lihat kecuali kalian yang menonton videoku ini. Cerita aku ini dimulai dengan kegiatan KKN atau magang yang bakal dilakoni oleh 6 mahasiswa, dan ini adalah penampakan wajahnya. Kita kenalan dulu ya. Mereka ini bernama Ayu, Bima, Nur, Wahyu, Widya, dan Anton. Jelas ya? Nah, ceritanya ini berawal ketika mereka tadi memutuskan untuk memulai kegiatan KKN mereka di sebuah desa yang sangat terpencil. Jalannya itu hanya bisa dilanjutkan dan diakses menggunakan kendaraan roda 2 saja. Nah, pada saat nyampe di depan rute masuk ke desa tersebut, sebenarnya Nur bertemu dengan seorang pria tua yang dipanggil Pak D, seolah-olah memberikan isyarat agar jangan melanjutkan untuk memasuki desa tersebut. Dan benar saja, pas mereka tadi tengah memasuki desa tersebut, hal-hal yang janggal pun kemudian mulai bisa dirasakan, seperti contohnya Widya di sini secara samar-samar mendengar suara gamelan dan nggak sengaja melihat sosok seperti penari dari kejauhan. Suaranya kayak gini. Dan ketika sudah turun, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Nur di sini merasakan beban yang sangat berat di pundaknya, dan yang lebih jelas lagi, Nur seolah merasa diawasi oleh sesosok makhluk besar hitam berbulu dengan mata yang merah menyala. Dan jika kalian sadar, Nur di sini bisa dikatakan sebagai salah satu karakter yang cukup peka. Sebenarnya Nur ini punya indera keenam yang bisa melihat barang-barang, benda-benda, atau sesuatu tidak kasat mata. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun tiba di desa tersebut yang bernama Desa Penari. Dan mereka pun kemudian disambut oleh pemimpin desa yang bernama Pak Prabu. Nah, Pak Prabu kemudian mengajak mereka berkeliling desa dan menunjukkan tempat yang cukup sakral yang bernama Tapak Tilas. Hal tersebut bisa dilihat dengan tampilan gapura dan juga berbagai sajian yang ada di tempat itu. Dan tujuan Pak Prabu tadi menunjukkan tapak tilas ini adalah untuk memperingatkan mereka agar jangan memasuki tempat sakral tersebut. Nah, cerita pun kemudian berlanjut. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa tadi pun mulai melakukan kegiatan KKN mereka. Namun, di sini gangguan dari para makhluk tidak kasat mata tadi pun kini semakin terasa. Nah, dari kejadian yang menimpa mereka, kita pun kemudian diperlihatkan dengan sosok sesepuh di desa tersebut, yaitu Mbah Buyut Diding Boneng, yang kemudian mencoba melihat atau menerawang kenapa makhluk tadi sangat suka menggoda Widya dan juga Nur. Mbah Buyut kemudian mencoba mengetes mereka dengan menyuruhnya meminum kopi yang rasanya sangat pahit. Namun ternyata Widya dan Nur justru merasa kalau kopi tersebut terasa sangat manis.
Melihat hal itu, Mbah Buyut kemudian mengatakan bahwa Widya dan Nur ini adalah sosok yang memiliki darah hangat, di mana darah tersebut sangat disukai oleh bangsa jin. Dan karena hal itu tadi, semua makhluk halus khususnya penguasa desa ini yang bernama Badarahui sangat tertarik kepada kedua cewek tadi. Dan ketika Badarahui hendak melakukan aksinya kepada Nur, namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata Nur dilindungi oleh sesosok kodam yang bernama Mbah Dok. Karena hal tadi, Badarahui nggak bisa menarget Nur sehingga satu-satunya pilihan yang tinggal si Widya. Sehingga ia pun kemudian mencoba berbagai cara agar bisa mendapatkan Widya. Di sini ia tahu kalau Bima sebenarnya menyukai Widya. Bahkan Bima ini sampai menggunakan pelet agar Widya jatuh cinta kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Badarahui kemudian mencoba melakukan tipu muslihatnya kepada Bima dengan mencoba memasuki mimpinya, dan di dalam mimpi tersebut Badarahui kemudian memperlihatkan bahwa Widya saat ini tengah dalam keadaan yang berbahaya dan tidak akan bisa pergi dari desa ini. Dan melihat hal itu, Bima kemudian terpedaya dan kemudian Bima mengatakan bahwa ia ingin menolong Widya. Badarahui kemudian mengatakan bahwa ia bisa menolong Widya dengan cara mengambil sebuah mustika yang bernama Mahkota Kawaturi yang kini berada di dalam tapak tilas. Dan setelah berhasil, maka ia harus menyerahkannya kepada Widya. Keesokan harinya, Bima yang sudah terpedaya oleh Badarahui tadi kemudian melanggar pantangan yang diberitahu oleh Pak Prabu sebelumnya dengan memasuki tapak tilas. Dan setelah berhasil mengambil mahkota Kawaturi, Bima kemudian meminta tolong kepada Ayu untuk menyerahkan benda tersebut kepada Widya. Namun yang nggak diketahui, Ayu ini ternyata naksir kepada si Bima, sehingga mahkota Kawaturi itu bukannya diberikan kepada Widya, melainkan dia simpan sendiri dan justru mengatakan bahwa ia tadi nggak sengaja kehilangan benda tersebut. Mendengar hal itu, Bima pun kemudian marah dan langsung pergi meninggalkan Ayu. Beberapa saat kemudian, Badarahui yang mengetahui kalau mahkota Kawaturi kini berada pada Ayu dan mengetahui kalau Ayu ini suka kepada Bima, Badarahui kemudian kembali menjalankan tipu muslihatnya. Ia mengatakan kalau ia bisa membantu Ayu membuat Bima jatuh cinta kepadanya dengan menggunakan selendang hijau miliknya karena selendang tersebut memiliki daya pikat yang sangat tinggi. Dan benar saja, kedua orang tadi akhirnya melanggar aturan dengan memasuki tapak tilas dan di dalamnya mereka pun kemudian melanjutkan adegan dewasa 18 tahun ke atas. Di sini Bima dan Ayu otomatis telah terjebak bujuk rayu Badarahui dengan melakukan perjanjian dengannya, di mana seperti yang kita ketahui, gak ada hasil baik melakukan perjanjian dengan setan. Dan sebagai bayarannya, Bima harus mau melakukan ritual pertarungan rohani atau beradegan dewasa 18 tahun ke atas dengan Badarahui setiap hari, sampai suatu ketika Widya yang mencoba mengikuti Bima akhirnya mengetahui kegiatan tersebut, dan ketika hendak melarikan diri, Widya justru berhasil tertangkap oleh Badarahui dan dibawa ke dunia lain. Dan di sini kita pun kemudian mengetahui bagaimana Ayu harus membayar perjanjiannya itu. Sekarang Ayu telah dijadikan budak penari untuk menghibur semua makhluk gaib di alam tersebut. Sementara itu, teman-temannya tadi kemudian meminta tolong kepada Mbah Buyut untuk membantu orang-orang yang terjebak di dunia lain atau dunia gaib. Dan di sini Mbah Buyut yang memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi guguk hitam. Dengan wujud tersebut, ia pun bisa memasuki alam Badarahui. Widya yang di sini sebenarnya ingin menyelamatkan Ayu, namun karena nggak bisa, ia pun terpaksa meninggalkannya dan berlari mengikuti guguk hitam Mbah Buyut tadi untuk keluar ke dunia nyata. Sementara itu, nasib Ayu kini harus menjadi penari di alam tersebut untuk selamanya. Badarahui kemudian mengatakan bahwa ia akan memiliki jiwa Ayu dan Bima sebagai tumbal karena mereka telah melanggar larangan desa tersebut. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa yang selamat memutuskan untuk mengakhiri program KKN mereka dan diceritakan 4 hari pasca kepergian mereka, Bima kemudian meninggal dan 3 bulan kemudian Ayu pun ikut meninggal dan film ini pun berakhir. Nah, seperti itulah ringkasan cerita dari film KKN di Desa Penari. Seru banget ya, apalagi yang lagi beradakan panas. Adegan dewasa 18 tahun ke atas. Ya, aku yakin kalian semuanya yang dicari
dari cerita ini pastilah adegan dewasa gitu. Nggak usah munafik, jujur aja. Aku kepingin banget menari Badarawi ya, tapi aku nggak punya pakaian seperti yang dia pakai. Aku punya kebaya hijau, aku coba aja sekarang ya. Aku juga punya bunga kemboja, nanti akan aku hias di kepalaku seperti apa.